Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nur Fauzi, NIM 2022-2018 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang. Ingin mempresentasikan tentang metalurgi dan tantangan pengelasan berbagai material. Latar belakang, pengelasan adalah salah satu metode penyambungan logam yang paling umum digunakan dalam industri manufaktur, konstruksi otomotif, dan energi. Proses ini melibatkan pemanasan dan pencairan logam dasar untuk membentuk sambungan yang kuat, namun selama proses pengelasan terjadi perubahan besar pada struktur mikro dan sifat mekanik material akibat panas lokal yang tinggi dan pendinginan cepat. Memahami metalurgi pengelasan menjadi sangat penting karena mencegah cacat telas. Perubahan struktur mikro dapat menyebabkan cacat seperti retakan, porositas, distorsi, dan korosi yang berpotensi melemahkan sambungan. Mengoptimalkan kualitas elasan, pemilihan teknik pengelasan yang tepat, kontrol zona pengaruh panas atau HAZ, serta pemilihan filler metal sangat bergantung pada pemahaman karakteristik metalurgi material yang jelas. Meningkatkan keamanan dan ketahanan struktur. Sambungan yang gagal dapat menyebabkan kerusakan besar, termasuk kecelakaan industri atau runtuhnya struktur. Pemahaman metalurgi mengurangi risiko tersebut. Efisiensi produksi. Dengan memahami perubahan metalurgi dapat dilakukan pencegahan kegagalan dini, mengurangi biaya perbaikan, dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Karena itu, penguasaan konsep dasar metalurgi pengelasan menjadi kunci utama dalam memastikan sambungan yang aman, andal, dan tahan lama, terutama ketika material yang memiliki tantangan teknis yang berbeda. Pembahasan utama slide keempat tentang 1. Baja karbon. Sifat metalurgi, kandungan karbon tinggi, keretakan terhadap transformasi matersik pada HAZ. Resiko cacat telas, retak hidrogen induction cracking. HAZ menjadi sangat keras dan getas. Penyebab metalurgi, difusi gas hidrogen saat pengelasan. Pendinginan cepat menyebabkan matersit keras. Solusi teknis, preheat untuk memperlambat pendinginan, PWHT, post preheat treatment, gunakan logam pengisi dengan hidrogen rendah, low hydrogen electrode. Yang kedua, stainless steel. Sifat metalurgi, mengandung kromium tinggi, tahan korupsi. Resiko cacat telas, korosi intergranular, cracking akibat solidifikasi, sensitisasi. Penyebab metalurgi, presipitasi karbida, chromium pada batas butir, struktur las tidak homogen setelah solidifikasi. Solusi teknis, gunakan jenis stabil, pengelasan cepat untuk sensitisasi, PWHT atau annealing. Bahasan yang slide kelima tentang 1. Cast iron atau besi cor. Sifat metalurgi, rapuh, banyak grafit atau sementit. Resiko cacat telas, retak termal, IMC intermetallic compound pada sambungan. Penyebab metalurgi, pendinginan cepat menghasilkan struktur rapuh, perbedaan ekspansi termal. Solusi teknis, preheat tinggi sampai 600 derajat Celcius, gunakan filler ductile, pendinginan lambat atau slow cooling. Yang kedua, cast steel. Sifat metalurgi, lebih kuat dari baja biasa, namun bisa mengalami segregasi. Resiko cacat telas, retak hidrogen, distorsi akibat tegangan sisa. Penyebab metalurgi, komposisi tidak homogen, tegangan termal akibat pendinginan tidak merata. Solusi teknis, preheat ringan, pengelasan bertahap,
PWHT. Pembahasan slide ke-6 tentang 1. Nikel atau aluminium. Sifat metalurgi: ekspansi termal tinggi, mudah teroksidasi. Aluminium konduktivitas panas tinggi. Resiko cacat las: porositas, retak termal. Penyebab metalurgi: lapisan oksida yang stabil dan tebal AI203 atau Ni0. Perbedaan ekspansi termal. Solusi teknis: bersihkan permukaan sebelum pengelasan, gunakan gas pelindung murni AR atau HE, gunakan teknik TIG atau TIG atau MIG atau MIG. 2. Non-ferrous, TI atau MG atau CU. Sifat metalurgi: reaktif terhadap oksigen, HAZ lebar, cepat mengalami overraging. Resiko cacat las: retak panas, degradasi sifat mekanik. Penyebab metalurgi: pembentukan senyawa rapuh, perubahan mikrostruktur di HAZ. Solusi teknis: pendinginan terkontrol, pengelasan atmosfer internal, pemilihan arus dan kecepatan tepat. Pembahasan yang terakhir, yang slide 7, tentang joining dissimilar material. Sifat metalurgi: komposisi sangat berbeda. Perbedaan titik leleh, ekspansi termal, dan struktur kristal. Resiko cacat las: pembentukan IMC, intermetallic compounds atau rapuh, tegangan termal dan distorsi. Penyebab metalurgi: difusi unsur-unsur, pembentukan senyawa keras dan getas. Berikutnya mismatch thermal selama pemanasan atau pendinginan. Solusi teknis: gunakan battering layer atau lapisan perantara logam metal. Pakai interlayer seperti Ni atau Cu. Gunakan metode brushing atau teknik solid state friction welding. Slide 8. Analisis atau diskusi. Sifat metalurgi tiap material sangat menentukan pendekatan pengelasan. Misalnya, baja karbon rentan terhadap retak hidrogen karena kandungan hidrogen diffusible tinggi pada HAZ. Stainless steel membutuhkan perlakuan khusus karena cenderung mengalami korosi intergranular dan cracking akibat sensitasi selama proses pemanasan. Pengecoran besi, cast iron, sangat rapuh karena struktur mikro sementit serta sangat sensitif terhadap kecepatan pendinginan. Aluminium dan nikel punya ekspansi termal tinggi yang memicu distorsi dan porositas saat dilas, sehingga teknik kontrol panas dan pemilihan filler sangat penting. Material non-ferrous atau dissimilar menambah tantangan karena perbedaan termal dan kimia berpotensi membentuk senyawa intermetalik yang rapuh. Solusi teknik seperti preheat, battering, dan interlayer terbukti efektif dalam mencegah kegagalan pengelasan. Slide ke-8, slide ke-9. Kesimpulan: memahami sifat metalurgi dari setiap material sangat penting dalam menentukan metode pengelasan yang tepat. Yang kedua, cacat pengelasan terjadi karena transformasi struktur mikro yang tidak terkontrol akibat panas tinggi dan laju pendinginan. Dan yang ketiga, teknik mitigasi seperti preheat, post-heat, pemilihan filler, dan metode solid state terbukti efektif dalam mengatasi masalah pengelasan. Dan yang keempat,
Penguasaan terhadap ilmu metalurgi las akan meningkatkan kualitas hasil sambungan dan menurunkan resiko kegagalan struktural. Oke, itu kesimpulannya. Dan yang terakhir saran dan penutup. Disarankan untuk mempelajari karakteristik metalurgi setiap material sebelum melakukan proses pengelasan. Perlu adanya simulasi atau pengujian eksperimental atau mengantisipasi kegagalan akibat efek termal pengelasan. Praktisi las perlu mengikuti pelatihan berkelanjutan terkait teknik pengelasan terbaru dan pendekatan metalurgi. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Semoga bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi dan keselamatan kerja di bidang pengelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.